Sehat yang mulia. Siap, baik. Hari ini adalah replik dari penuntut umum. Bisa langsung dibacakan. Silakan. Terima kasih majelis, kami sudah siap dan akan membacakan. Ya, silakan. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jawaban penuntut umum atas nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi dalam perkara pidana PDM 138 Jakarta Selatan /OH-2/05/2023. Pendahuluan, Majelis Hakim yang kami muliakan, saudara tim penasihat hukum yang kami hormati. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya, kita semua telah sampai pada tahap nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi yang telah disampaikan dalam sidang pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023. Bahwa telah menjadi bukti nyata apabila Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan cara menempatkan hak asasi manusia secara layak sebagaimana lazimnya dalam negara hukum sesuai dengan yang dimaksud dengan pasal 182 KUHP yang menyatakan terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan terhadap surat tuntutan jaksa penuntut umum yang selanjutnya penuntut umum dapat menjawab pembelaan terdakwa atau penasihat hukum tersebut. Bahwa penuntut umum dalam memberikan jawaban atas pembelaan dari penasihat hukum terdakwa adalah berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan memperhatikan rasa keadilan dan tuntutan keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Bahwa perlu kami sampaikan kembali bahwa terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi, saksi Sen Lukas Rotua pengundian Lumban Teruduan, dan anak saksi AGH menyebabkan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengalami 1. Amnesia dan gangguan kognitif. Penjelasan dari surat nomor 046/MKH/MHKN/Romawi 2023 serta keterangan ahli medis mengenai amnesia pada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng menunjukkan bahwa tindakan kekerasan tersebut telah memiliki dampak serius pada ingatan dan fungsi kognitif anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Kondisi amnesia anterograde dan retrograde menandakan bahwa anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengalami gangguan kemampuan membentuk memori baru dan mengingat peristiwa masa lalu. Ini adalah dampak psikologis yang signifikan dan dapat mempengaruhi seluruh kehidupan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. 2. Dampak pada struktur otak. Analisis mengenai hasil pemeriksaan CT scan dan MRI yang menunjukkan adanya bengkak, bercak memar, serta robekan di otak anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng adalah keterangan yang sangat penting. Hal ini menjelaskan bahwa tindakan kekerasan telah merusak struktur otak anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng secara fisik. Penyebutan bahwa terdapat robekan dan kerusakan pada otak bagian dalam termasuk gangguan pada corpus callosum yang menghubungkan antara otak kanan dan otak kiri mengindikasikan bahwa dampaknya tidak hanya terbatas pada bagian yang terlihat tetapi juga fungsi otak yang kompleks. 3. Dampak fisik dan emosional. Keterangan mengenai reaksi anak Kristalino David Ozora alias Wareng yang berontak dan mengalami kesulitan dalam mengenali orang setelah tindakan kekerasan serta dampak yang terlihat setelah pada minggu ketiga perawatan mencerminkan bagaimana anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengalami kondisi fisik dan emosional yang sangat mengganggu. Peningkatan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng pada ranjang ICU menunjukkan bahwa anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengalami kesulitan dalam mengendalikan dirinya dan dimungkinkan mengalami gejala trauma berat. 4. Harapan kesembuhan dan dampak jangka panjang. Ahli medis menyampaikan bahwa meskipun ada beberapa perbaikan, masih ada bekas luka permanen pada otak anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng yang dapat mempengaruhi fungsi motorik dan emosi. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemulihan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mungkin tidak akan 100% kembali normal.
Analisis ini menggambarkan tingginya tingkat kesulitan dalam memprediksi masa depan kesehatan dan perkembangan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Bahwa anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengalami diffuse axonal injury yang mana kasus diffuse axonal injury yang berakhir pada koma atau kondisi vegetatif memiliki kemungkinan sembuh yang semakin kecil. Bahkan dengan bantuan terapi sekalipun, sebagaimana Dr. Yemia Tatang mengatakan di persidangan, pada kasus diffuse axonal injury terapinya lebih banyak memberikan suportif, menjaga nafasnya jangan sampai tersumbat. Jantungnya juga harus dijaga dengan sangat baik sekali dan menjaga supaya tekanan di dalam otaknya tidak tinggi, dan juga nutrisi dan cairan di dalam tubuh juga harus cukup. Korban sembuh kalau 100% sepertinya tidak, karena bagaimanapun juga ini ada bekas luka yang masih permanen di area ini. Bisa dicontohkan seperti orang stroke, walaupun stroke-nya sudah negatif, disabilitas kekuatan motorik tangan satunya pasti tidak sama dengan motorik kakinya. Sampai saat ini korban bersosialisasi bisa, memang ada beberapa kali gejala eksklusif atau perkataan itu. Memperhatikan akibat dari perbuatan terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi, saksi Sen Lukas Rotua Pengundian Lumban Teruduan, dan saksi Ana AGH menyebabkan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng yang mendapat cedera otak traumatik parah. Maka penuntut umum berpendapat anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng harus mendapatkan keadilan dengan mengedepankan moralitas, nilai kemanusiaan, nilai keadilan, dan nilai kebenaran yang ada di dalam masyarakat. Majelis hakim yang kami muliakan, saudara tim penasihat hukum yang terhormat, pada intinya kami selaku penuntut umum menolak dan membantah seluruh argumen dari tim penasihat hukum atau terdakwa di dalam pledoinya, dikarenakan serangkaian fakta yang mereka kemukakan hanyalah penggalan atau potongan yang sifatnya parsial dari keterangan para saksi dan keterangan para ahli yang ada, yang hanya mendukung argumen mereka saja. Dan keterangan di dalam pledoi itu tidaklah menggambarkan fakta yang sebenarnya terjadi, dikarenakan apabila tim penasihat hukum garis miring terdakwa menguraikan seluruhnya fakta persidangan sebagaimana adanya tanpa dikurangi ataupun dipotong-potong sesuka hatinya dengan menggunakan rangkaian fakta persidangan secara utuh, maka akan dapat terlihat suatu kenyataan yang bertolak belakang dengan apa yang dikemukakan baik oleh tim penasihat hukum atau terdakwa di dalam pledoi mereka yang telah sangat jelas menggambarkan keterlibatan terdakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu. Karena dengan menguraikan fakta persidangan secara konferensif, kita akan dapat melihat bagaimana rapi dan kejinya terdakwa dalam merencanakan penganiayaan berat terhadap anak korban Kristalino David Ozora, serta dengan menguraikan rangkaian kata persidangan secara utuh. Kita semua diharapkan dapat menyelami penderitaan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng saat terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi melakukan tindakan yang sangat sadis, brutal, dan tidak manusiawi dengan cara menendang kepala anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, menginjak kepala dan bagian leher belakang anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, dan terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi melakukan selebrasi setelah melakukan tindakan keji tersebut, sehingga anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng menderita diffuse axonal injury yang mengakibatkan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng mengalami amnesia anterogen dan retrogen, di mana ternyata perbuatan terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi tidak berhenti sampai di sana saja, melainkan selanjutnya terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi juga menciptakan serangkaian kebohongan guna membangun alibi agar terlepas dari jerat hukum. Namun hal yang pasti bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna, karena satu kebohongan pasti akan melahirkan kebohongan lainnya yang pada akhirnya akan menjerat dirinya sendiri, sebagaimana tertulis dalam bahasa Latin yakni abusus in hoc
atau dalam bahasa Inggris berarti one misstatement another, kebohongan akan melahirkan kebohongan. Di mana dari rangkaian persidangan ini dapat kita nilai bersama secara objektif bahwa terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dendi semakin terpojok dengan kebohongannya sendiri yang pada akhirnya dapat digunakan sebagai suatu petunjuk tentang kesalahan terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dendi dalam penganiayaan yang dilakukannya terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Majelis Hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum yang kami hormati, sekarang sampailah kami untuk membahas mengenai beberapa hal yang kami anggap perlu untuk diluruskan dan diberikan pemahaman lebih terhadap isi dari pledoi tim penasihat hukum atau terdakwa, di mana pada pokoknya penuntut umum menolak semua isi pledoi tim penasihat hukum atau terdakwa kecuali apa yang sesuai dengan surat tuntutan dan atau diakui serta dinyatakan secara tegas oleh penuntut umum dalam replik ini. Namun dari seluruh materi pledoi tim penasihat hukum atau terdakwa terdapat beberapa poin yang menurut kami selaku penuntut umum perlu dicermati dan ditanggapi, antara lain analisa fakta dalam replik. Sehubungan dengan bantahan tim penasihat hukum fit nota pembelaan halaman 32-41 atas argumentasi yang disampaikan oleh penuntut umum mengenai pembahasan analisa yuridis tentang tindak pidana perencanaan dalam pasal 115 sampai 116 surat tuntutan, akan penuntut umum tanggapi sebagai berikut. 1. Dalil saudara penuntut umum. Terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dendi memesan ojek online untuk mengambil kartu pelajar anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dari rumah anak saksi AGH. Ini digunakan sebagai alasan untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Dengan bekerja sama dengan anak saksi AGH, pemalsuan alasan pertemuan menunjukkan tingkat perencanaan yang terstruktur. Bantahan tim penasihat hukum. Mengenai dalil yang disampaikan oleh saudara penuntut umum tersebut, tim penasihat hukum dengan tegas membantah atas dalil tersebut dikarenakan tidak ada sama sekali adanya niat pemalsuan alasan pertemuan. Terdakwa memesan ojek online untuk mengambil kartu pelajar anak korban Kristalino David Ozora adalah tindakan yang dilakukan secara spontan. Karena sebelum terdakwa menjemput anak Agnes Agresia Haryanto pulang sekolah, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi anak AGH. Terdakwa bertanya kepada saksi anak AGH tentang kabar anak korban Kristalino David Ozora. Atas pertanyaan tersebut terlintas di pikiran saksi anak AGH untuk mengembalikan kartu pelajar milik anak korban Kristalino David Ozora. Tujuan pengembalian kartu pelajar milik anak korban Kristalino David Ozora sekalian untuk mengklarifikasi atas adanya info mengenai persetubuhan atau pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak korban Kristalino David Ozora kepada anak AGH. Kemudian kejadian tersebut sangat jelas membantah adanya pemalsuan alasan pertemuan yang didalilkan oleh saudara penuntut umum terkait dengan tindakan perencanaan yang terstruktur. Pemesanan ojek dilakukan karena kartu pelajar anak korban Kristalino David Ozora tertinggal di rumah saksi Agnes. Tanggapan. Bantahan tim penasihat hukum tidak dapat menyangkal bahwa terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dendi telah menunjukkan tingkat perencanaan yang terstruktur dengan cara memesan gosen untuk mengambil kartu pelajar anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, mengajak saksi Sen, Lukas Rotua pengundian Lumban Turunen untuk ikut serta dalam tindakan kekerasan dan meminta anak saksi AGH untuk mengelabui anak korban Kristalino David Ozora dengan dalih ingin mengembalikan kartu pelajar. Tim penasihat hukum tidak dapat menunjukkan bahwa tindakan terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dendi adalah tindakan secara spontan tanpa perencanaan, hanya berniat klarifikasi dan tidak ada niat memasukkan alasan pertemuan. Sebaliknya, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan membuktikan bahwa terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dendi telah melakukan serangkaian langkah yang terstruktur dan sistematis untuk mengatur pertemuan dengan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dendi
alias Dendi tidak hanya memesan gosen untuk mengambil kartu pelajar anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, tetapi juga menghubungi saksi Sen Lukas, Rotua Pengundian Lumban Terulan alias Sen, untuk menemaninya memukuli anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi juga bekerja sama dengan anak saksi AGH untuk memalsukan alasan pertemuan, yaitu untuk mengklarifikasi atas adanya informasi mengenai persetubuhan atau pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng terhadap anak saksi AGH. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi telah mempersiapkan diri dan mencari bantuan untuk melakukan tindakan penganiayaan berat. Jikalau memang terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi bertindak secara spontan tanpa perencanaan, hanya berniat klarifikasi, tidak ada niat memalsukan alasan pertemuan, lalu mengapa dia menghubungi saksi Sen Lukas Rotua Pengundian Lumban Terudian untuk menemaninya memukuli anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan mengatakan, Sen, kayaknya gue mau mukulin orang deh, lu gue jemput, temanin gue. Dari perkataan dan tindakan itu saja sudah sangat jelas dan tegas mengindikasikan bahwa terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi tidak berniat untuk melakukan klarifikasi informasi mengenai persetubuhan atau pelecehan seksual, karena sedari awal sudah mempunyai itikat buruk dan perencanaan untuk melakukan penganiayaan berat dengan dalih mengembalikan kartu pelajar anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Untuk itulah argumen yang dibangun oleh tim penasihat hukum sungguh di luar nalar dan sangat irasional. Tim penasihat hukum juga tidak dapat menunjukkan bahwa tujuan terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi adalah murni hanya mengklarifikasi atas adanya informasi mengenai persetubuhan atau pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng terhadap anak saksi AGH. Sebaliknya, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa tujuan sebenarnya dari terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi adalah untuk melampiaskan amarah dan emosinya terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Hal ini dapat dilihat dari cara terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi melakukan tindakan kekerasan yang sadis dan keji terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Hal ini juga dapat dilihat dari sikap terdakwa Mario Dendi Satrio alias Wareng. Dilihat dari sikap terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi yang tidak menunjukkan rasa penyesalan atau belas kasihan setelah melakukan tindakan tersebut. 2. Dalil saudara penuntut umum. Terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi dan anak saksi AGH secara sengaja mengatur pertemuan dengan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng melalui cara yang menipu untuk memastikan kesediaan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng bertemu di tempat kejadian. Ini menunjukkan perencanaan matang. Bantahan tim penasihat hukum mengenai dalil yang disampaikan oleh saudara penuntut umum tersebut, tim penasihat hukum dengan tegas membantah dalil tersebut dikarenakan terdakwa hanya mengatur pertemuan dengan anak korban Kristalino David Ozora tanpa disertai perencanaan melakukan penganiayaan berat. Pertemuan tersebut terjadi hanya spontan dan seketika, yang dimana pada hari tersebut terdakwa yang awal mulanya hanya mau menjemput anak saksi AGH pulang sekolah, akan tetapi karena adanya pertanyaan secara spontan yang ditanyakan oleh terdakwa kepada anak saksi AGH mengenai kabar tentang anak korban Kristalino David Ozora, hal tersebutlah yang mendasari terlintas di pikiran anak saksi AGH untuk mengembalikan kartu pelajar milik anak korban Kristalino David Ozora yang pada saat itu masih ada sama anak saksi AGH. Atas dasar itulah akhirnya anak saksi AGH menghubungi anak korban Kristalino David Ozora untuk berniat mengembalikan kartu pelajar miliknya tersebut. Dan apabila bertemu dengan anak korban Kristalino David Ozora, terdakwa hanya ingin melakukan klarifikasi semata atas adanya informasi tentang persetubuhan atau pelecehan seksual
yang dilakukan oleh anak Kristalino David Ozora kepada anak saksi AGH. Tidak ada sama sekali niat dari terdakwa untuk menipu terkait dengan adanya pertemuan tersebut, karena pertemuan tersebut murni hanya semata-mata niat dari terdakwa dan anak saksi AGH untuk mengembalikan kartu pelajar milik anak korban Kristalino David Ozora dan mengklarifikasi terjadinya hubungan seksual antara anak korban Kristalino David Ozora dengan anak AGH. Oleh karena tidak adanya niat dari terdakwa untuk menipu terkait dengan pengaturan pertemuan sebagaimana telah tim penasihat hukum sampaikan di atas, dan sama sekali tidak ada pembicaraan mengenai kejadian yang sudah terjadi, yaitu menyuruh push up, menyuruh sikap tobat, menyuruh plank, melakukan penganiayaan dalam bentuk tendangan, pukulan, dan injakan di bagian leher belakang anak korban Kristalino David Ozora. Hal tersebut sudah jelas membantah dalil saudara penuntut umum yang menyatakan adanya perencanaan matang yang dilakukan oleh terdakwa. Tanggapan penuntut umum, dalam konteks hukum pidana, tim penasihat hukum dengan gegabah berupaya menafikan bukti konkret yang menunjukkan bahwa terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi telah melakukan tindakan perencanaan atau melakukan penganiayaan berat. Pemesanan gojen, keterlibatan saksi Sen Lukas Rotua pengundian Lembaturian dan saksi AGH yang secara faktual melanggar hukum serta kolaborasi dengan anak saksi AGH untuk mengecoh anak korban dengan alasan yang mengada-ada. Semua menunjukkan indikasi kuat dari suatu tindakan yang direncanakan. Meskipun tim penasihat hukum berupaya memutarbalikkan fakta dengan mengklaim bahwa tindakan terdakwa bersifat spontan dan tidak ada niat buruk, bukti material yang diajukan di persidangan menunjukkan sebaliknya. Mengapa terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi jika hanya bermaksud untuk klarifikasi merasa perlu untuk mengajak Sen dengan kata-kata yang menunjukkan potensi kekerasan dengan mengatakan, Sen kayaknya gue mau mukulin orang deh, lu gue jemput temanin gue. Ini menegaskan bahwa terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi dengan niat dan perencanaan berupaya melakukan tindakan yang melanggar hukum, bukan sekedar klarifikasi. Apabila kita melakukan telaahan secara kritis, tim penasihat hukum nampaknya gagal memberikan bukti bantahan yang meyakinkan bahwa niat terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi murni untuk klarifikasi. Bukti yang terungkap di persidangan justru menunjukkan bahwa terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi dengan penuh emosi negatif memiliki niat untuk melakukan tindakan yang melakukan penganiayaan berat terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Sikap terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi yang apatis dan tanpa rasa bersalah setelah tindakan tersebut menunjukkan karakter asli yang penuh kekerasan dari terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi itu sendiri. Dalam perspektif hukum pidana, niat seseorang dapat dilihat dan dinilai dari beragam faktor yang mendahului, menyertai dan mengikuti perbuatan seseorang, di mana faktor-faktor tersebut dapat menunjukkan dan menentukan kesalahan seseorang di mata hukum. Meskipun tim penasihat hukum berargumen bahwa terdakwa Mario Dendi Satrio alias Dendi tidak memiliki niat untuk menipu terkait dengan pengaturan pertemuan, namun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh terdakwa selama dalam pertemuan tersebut seperti menyuruh push up, menyuruh sikap tobat, menyuruh plank, serta melakukan penganiayaan dalam bentuk tendangan, pukulan, dan injakan di bagian leher belakang anak korban Kristalino David Ozora menunjukkan adanya niat jahat dan tindakan yang ditunjukkan untuk menyakiti secara sadis anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Selain itu, pembicaraan mengenai kejadian yang sudah terjadi, yaitu menyuruh push up, menyuruh sikap tobat, menyuruh plank, serta melakukan penganiayaan dalam bentuk tendangan, pukulan, dan injakan di bagian leher belakang anak korban Kristalino David Ozora bukanlah satu-satunya faktor yang dapat dijadikan tolak ukur untuk menentukan niat seseorang.
Sebagaimana telah diuraikan di atas, niat seseorang dapat dilihat dan dinilai dari beragam faktor yang mendahului, menyertai dan mengikuti perbuatan seseorang, di mana faktor-faktor tersebut dapat menunjukkan dan menentukan kesalahan seseorang di mata hukum. Faktanya, seluruh tindakan fisik itu dilakukan oleh terdakwa Mario Dendi Satrioles Dendi terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng selama pertemuan tersebut dapat dianggap sebagai bukti kuat dari niat jahat terdakwa Mario Dendi Satrioles Dendi untuk melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Kemudian, meskipun tim penasihat hukum berargumen bahwa tidak ada perencanaan matang yang dilakukan oleh terdakwa, namun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh terdakwa selama pertemuan dengan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng tersebut menunjukkan adanya perencanaan dan koordinasi. Hal ini dapat dilihat dari cara terdakwa menyuruh anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng melakukan berbagai tindakan fisik yang merugikan dirinya. Dengan demikian, argumen penuntut umum yang menyatakan adanya perencanaan matang yang dilakukan oleh terdakwa tetap berdiri teguh dan memiliki dasar yang kuat. Adanya tindakan fisik dan verbal yang dilakukan oleh terdakwa Mario Dendi Satrioles Dendi selama pertemuan dengan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng tersebut menunjukkan adanya niat jahat dan tindakan yang merugikan yang tentunya bertentangan dengan argumen tim penasihat hukum. 3. Dalil saudara penuntut umum. Terdakwa Mario Dendi Satrioles Dendi dan anak saksi AGH memanfaatkan hubungan masa lalu antara anak saksi AGH dengan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng untuk memancing informasi lokasi darinya. Pemberian informasi palsu tentang kehadiran anak saksi AGH menggunakan mobil Camry menciptakan ilusi keamanan dan kepercayaan bagi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Bantahan tim penasihat hukum mengenai dalil yang disampaikan oleh tim penasihat oleh saudara penuntut umum tersebut, tim penasihat hukum dengan tegas membantah atas dalil tersebut dikarenakan tidak ada korelasinya pemanfaatan hubungan masa lalu antara anak saksi AGH dengan anak korban Kristalino David Ozora terkait dengan dalil yang disampaikan oleh saudara penuntut umum mengenai adanya perencanaan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban Kristalino David Ozora. Terdakwa juga tidak pernah sama sekali menjadikan anak saksi AGH perantara ataupun mencari informasi mengenai keberadaan ataupun lokasi di mana anak korban Kristalino David Ozora berada. Kejadian mengembalikan kartu pelajar milik anak korban Kristalino David Ozora itu terjadi hanya spontan dan seketika saja pada saat itu, dikarenakan pada saat terdakwa menjemput anak saksi AGH pulang sekolah, terdakwa bertanya kepada anak saksi AGH tentang kabar anak Kristalino David Ozora dan atas pernyataan tersebut terlintas di pikiran anak saksi AGH untuk mengembalikan kartu pelajar milik anak korban Kristalino David Ozora yang pada saat itu ada sama anak saksi AGH. Mengenai tentang pemberian informasi palsu tentang kehadiran anak saksi AGH menggunakan mobil Camry, hal tersebut bukanlah merupakan upaya perencanaan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa dan anak saksi AGH. Tujuannya adalah agar pertemuan dan klarifikasi dapat dilakukan bersama-sama anak korban Kristalino David Ozora dengan terdakwa dan anak saksi AGH, karena mereka sudah datang jauh-jauh dan meminta anak korban Kristalino David Ozora menghargai kedatangan mereka. Padahal anak korban Kristalino David Ozora sudah mengetahui kedatangan terdakwa dan anak saksi AGH dengan cara melihat mereka dari lantai atas rumah saksi Renjiro. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah sangat jelas terbukti bahwasanya mengenai dalil yang disampaikan oleh saudara penuntut umum tentang pemberian informasi palsu tentang kehadiran anak saksi AGH menggunakan mobil Camry menciptakan ilusi keamanan sudah dapat terbantahkan berdasarkan penjelasan di atas. Tanggapan. Pertama,
mengenai pemanfaatan hubungan masa lalu antara anak saksi AGH dengan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, tim penasihat hukum telah mengabaikan fakta bahwa hubungan masa lalu dapat dengan mudah dimanfaatkan untuk membangun kepercayaan dan menciptakan ilusi keamanan. Dalam konteks hukum pidana, pemanfaatan hubungan masa lalu untuk memancing informasi atau menciptakan situasi yang menguntungkan bagi pelaku adalah taktik yang sering digunakan oleh pelaku kejahatan. Kedua, tim penasihat hukum berpendapat bahwa terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi tidak pernah menjadikan anak saksi AGH sebagai perantara atau pencari informasi. Namun fakta bahwa terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi bertanya kepada anak saksi AGH tentang kabar anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng pada saat yang sama ketika kartu pelajar anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng ada pada anak saksi AGH menunjukkan adanya koordinasi antara terdakwa Mario Dandi Satrio dan anak saksi AGH. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh tim kami. Ketiga, mengenai pemberian informasi palsu tentang kehadiran anak saksi AGH menggunakan mobil Camry, tim penasihat hukum berpendapat bahwa tujuan adalah agar pertemuan dan klarifikasi dapat dilakukan bersama-sama. Namun dalam perspektif hukum pidana, memberikan informasi palsu untuk menciptakan ilusi keamanan adalah taktik yang sering digunakan oleh pelaku kejahatan untuk memancing korban ke dalam perangkap. Dalam konteks perkara Akuo, terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi beserta anak saksi AGH sengaja mengelabui anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan mengatakan hanya anak saksi AGH yang datang menggunakan mobil Camry bersama tante dari anak saksi AGH dengan harapan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng yang sudah mengetahui sebelumnya bahwa mobil terdakwa adalah Robicon akan lengah dan mau menemui anak saksi AGH. Keempat, tim penasihat hukum berpendapat bahwa anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng sudah mengetahui kedatangan terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi dan anak saksi AGH dengan cara melihat mereka dari lantai atas rumah anak saksi Renjiro. Namun hal ini tidak mengurangi fakta bahwa terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi dan anak saksi AGH telah memberikan informasi palsu untuk menciptakan ilusi keamanan bagi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Bahwa argumen yang diajukan oleh tim penasihat hukum tidak dapat membantah fakta-fakta yang telah disampaikan oleh penuntut umum dalam konteks hukum pidana, pemberian informasi palsu, pemanfaatan hubungan masa lalu, dan koordinasi antara terdakwa Mario Dandi Satrio dan alias Dandi dan anak saksi AGH menunjukkan adanya niat jahat dan perencanaan yang matang oleh terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi. 4. Dalil saudara penuntut umum, terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi berkoordinasi dengan saksi Shane Lucas Rotua Pangudian Lumbantoran alias Sen untuk melaksanakan aksi tersebut menunjukkan pencarian kaki tangan untuk eksekusi rencana. Bantahan tim penasihat hukum mengenai dalil yang disampaikan oleh saudara penuntut umum tersebut, tim penasihat hukum dengan tegas membantah atas dalil tersebut dikarenakan koordinasi antara terdakwa dengan saksi Shane Lucas bukanlah merupakan sebuah hal yang menunjukkan pencarian kaki tangan untuk eksekusi rencana. Koordinasi tersebut terjadi hanyalah sebatas adanya ajakan dari terdakwa kepada saksi Shane Lucas untuk nongkrong-nongkrong semata layaknya anak muda yang pada umumnya setelah bertemu dan meminta klarifikasi dari anak korban Kristalino David Ozora perihal tentang adanya informasi mengenai persetubuhan atau pelecehan seksual tersebut. Bahkan dari awal mula terdakwa menghubungi sampai dengan setibanya terdakwa menyebut saksi Shane Lucas, tidak ada pembicaraan yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi Shane Lucas untuk meminta saksi Shane Lucas untuk melakukan pemukulan ataupun penganiayaan kepada anak korban Kristalino David Ozora. Koordinasi yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Shane Lucas hanyalah sebatas untuk bertemu dan nongkrong-nongkrong semata setelah terdakwa bertemu dengan anak korban Kristalino David Ozora dan bukan untuk meminta saksi Shane Lucas sebagai kaki tangan untuk eksekusi rencana penganiayaan sebagaimana dalil yang disampaikan oleh
saudara penuntut umum di atas sama sekali tidak ada pembicaraan mengenai kejadian yang sudah terjadi, yaitu menyuruh push up, menyuruh sikap tobat, menyuruh plank, melakukan penganiayaan dalam bentuk tendangan, pukulan, dan injakan di bagian leher belakang anak korban. Terdakwa meminta saksi Shane Lucas merekam pembicaraan supaya tidak terjadi kesimpang siuran keterangan kemudian di hari terkait dengan klarifikasi hubungan seksual yang terjadi antara anak korban dan anak saksi AGH. Berdasarkan hal tersebut di atas sudah sangat jelas terbukti bahwasanya mengenai dalil yang disampaikan oleh saudara penuntut umum perihal pelaksanaan sanksi penjara kaki tangan untuk eksekusi rencana penganiayaan sudah dapat terbantahkan berdasarkan penjelasan di atas. Tanggapan pertama, meskipun penasihat hukum berpendapat bahwa koordinasi antara terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi dengan saksi Shane Lucas hanyalah sebatas ajakan untuk nongkrong, namun fakta bahwa terdakwa Mario Dandi mengajak saksi Shane Lucas untuk menemaninya memukuli anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan mengatakan, "Sen, kayaknya gue mau mukul orang deh. Lu gue jemput, temenin gue." Sudah sangat jelas dan tegas mengindikasikan bahwa terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi tidak berniat untuk mengajak Shane Lucas untuk nongkrong. Fakta ini sangat membuktikan bahwa sedari awal terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi sudah mempunyai itikat buruk dan perencanaan untuk melakukan penganiayaan berat terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Kedua, tim penasihat hukum berpendapat bahwa tidak ada pembicaraan mengenai kejadian yang sudah terjadi, seperti menyuruh push up, menyuruh sikap tobat, dan lainnya. Namun hal ini tidak mengurangi fakta bahwa terdakwa telah berkoordinasi dengan saksi Shane Lucas untuk bertemu dengan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Dalam perspektif hukum pidana, niat seseorang dapat dilihat dan dinilai dari beragam faktor yang mendahului, menyertai, dan mengikuti perbuatan seseorang di mana faktor-faktor tersebut dapat menunjukkan dan menentukan kesalahan seseorang di mata hukum. Oleh karena itu, koordinasi antara terdakwa dengan saksi Shane Lucas ini dapat diartikan sebagai upaya untuk memastikan bahwa rencana yang telah disusun dapat berjalan dengan lancar. Ketiga, tim penasihat hukum berpendapat bahwa terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi hanya ingin bertemu dan nongkrong dengan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng setelah klarifikasi. Namun fakta bahwa terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi meminta saksi Shane Lucas untuk melakukan perekaman menggunakan handphone di mana sebelumnya mengajak saksi Shane Lucas untuk menemaninya memukuli anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan mengatakan, "Shane, kayaknya gue mau mukul orang deh. Lu gue jemput, temenin gue." Menunjukkan bahwa pertemuan tersebut bukanlah pertemuan biasa, melainkan pertemuan yang telah direncanakan dengan matang untuk merekam saat-saat terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi melakukan penganiayaan berat terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, dan bukan untuk merekam pembicaraan klarifikasi hubungan seksual yang terjadi antara anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan saksi anak AGH. Keempat, meskipun tim penasihat hukum berpendapat bahwa terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi tidak meminta saksi Shane Lucas sebagai kaki tangan untuk eksekusi rencana penganiayaan, namun fakta bahwa terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi meminta saksi Shane Lucas untuk menemaninya memukuli anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dan melakukan perekaman menunjukkan adanya koordinasi yang lebih dalam antara terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi dan saksi Shane Lucas. Selain itu, tindakan saksi Shane Lucas yang secara sigap menunjukkan cara sikap tobat dan memberitahu adanya satpam memperkuat keyakinan bahwa adanya koordinasi atau keadaan saling tahu mengenai peran dan sikap masing-masing dalam melakukan tindakan pidana penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu di antara terdakwa Mario Dandi Satrio dan saksi Shane Lucas Rotua Pengundian Ruban Toruan. Bahwa argumen yang diajukan oleh tim penasihat hukum tidak dapat membantah fakta-fakta yang telah disampaikan oleh penuntut umum. Dalam konteks hukum pidana, koordinasi antara terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi dengan Shane Lucas serta tindakan terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi mengajak saksi Shane Lucas menemaninya memukuli anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dan meminta saksi Shane Lucas untuk merekam kejadian itu menunjukkan adanya niat jahat dan perencanaan yang matang oleh terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi.
5. Dari Saudara Penuntut Umum, kesediaan saksi Sen Lukas Rotua Pangundian Lumantoran alias Sen untuk ikut serta dalam tindakan kekerasan menunjukkan komitmen dan keterlibatan aktif dalam pelaksanaan rencana. Bantahan tim penasihat hukum mengenai dalil yang disampaikan oleh Saudara Penuntut Umum tersebut, tim penasihat hukum dengan tegas membantah atas dalil tersebut dikarenakan kehadiran saksi Sen Lukas hanya semata-mata untuk ikut atas ajakan nongkrong yang ditawarkan oleh terdakwa ketika sudah selesai bertemu dengan anak korban Kristalino David Ozora mengenai klarifikasi adanya informasi persetubuhan atau pelecehan seksual tersebut dan bukanlah untuk keikutsertaan dalam tindakan kekerasan sebagaimana dalil yang disampaikan oleh Saudara Penuntut Umum. Perlu disampaikan juga kegiatan nongkrong-nongkrong antara terdakwa dan saksi Sen Lukas adalah kegiatan yang sering dilakukan oleh mereka dalam keseharian. Oleh sebab itu tidak ada kolerasi jikalau Saudara Penuntut Umum mendalilkan keikutsertaan saksi Sen Lukas menunjukkan komitmen dan keterlibatan aktif dalam pelaksanaan rencana penganiayaan karena kehadiran saksi Sen Lukas hanya sebatas untuk ikut menemani terdakwa melakukan kegiatan nongkrong-nongkrong semata dan tidak ada keterlibatan aktif yang dilakukan oleh saksi Sen Lukas dalam pelaksanaan rencana penganiayaan tersebut. Terbukti pada saat di perjalanan tidak ada pembahasan antara mereka berdua untuk membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan penganiayaan, yaitu pembicaraan mengenai kejadian yang sudah terjadi, yaitu menyuruh push up, menyuruh sikap tobat, menyuruh plank, melakukan penganiayaan dalam bentuk tendangan, pukulan dan injakan di bagian leher belakang anak korban. Yang ada hanyalah pembahasan mengenai cerita pelecehan yang disampaikan oleh anak saksi AGH kepada terdakwa dan saksi Sen Lukas. Cerita saksi Sen Lukas mengenai hubungannya dengan pacarnya dan permintaan agar saksi Sen Lukas dapat merekam pembicaraan tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah sangat jelas terbukti bahwasanya mengenai dalil yang disampaikan oleh Saudara Penuntut Umum mengenai hal keikutsertaan saksi Sen Lukas dalam tindakan kekerasan yang menunjukkan komitmen dan keterlibatan aktif dalam rencana sudah dapat terbantahkan dan berdasarkan penjelasan di atas. Tanggapan pertama, meski tim penasihat hukum berupaya meyakinkan bahwa interaksi antara terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi dan saksi Sen Lukas hanyalah ajakan biasa untuk berkumpul, namun pernyataan terdakwa mengajak saksi Sen Lukas dengan kata-kata, "Sen, kayaknya gue mau mukul orang deh, lu gue jemput, temenin gue." Sudah dengan jelas menunjukkan niat dan rencana terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi yang sudah jauh dari sekedar ajakan nongkrong. Ini menegaskan bahwa terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi memiliki niat awal yang jelas untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Hal ini juga didukung oleh fakta bahwa Sen Lukas mengirimkan pesan elektronik kepada pacarnya yang mengatakan mau nemanin Dandi fighting. Sekalipun ada pengelabuan yang dicoba dilakukan dengan mengatakan kata fighting itu diartikan sebagai semangat, pemikiran tersebut sangatlah tidak logis dan mengada-ngada dengan kecenderungan memiliki muatan kebohongan. Karena apabila kita melihat dari konteks peristiwa yang mendahului, menyertai dan mengikuti perkataan tersebut, maka sudah sangat jelas dan tegas tidak ada keterkaitan sedikitpun untuk menyematkan kata semangat pada tindakan yang katanya hanya mau menemani terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi untuk melakukan klarifikasi. Dalam konteks peristiwa Aquo, kata fighting hanya dapat ditafsirkan sebagai bentuk kesediaan saksi Sen Lukas yang ingin menemani atau mendampingi terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi dalam suatu konfrontasi atau pertengkaran. Kata fighting dalam konteks ini mengacu pada aksi konfrontasi atau pertarungan, bukan dalam arti semangat seperti dalam bahasa Korea. Jadi dalam konteksnya perkara Aquo, saksi Sen Lukas sudah sangat jelas dan tegas terlihat secara aktif terlibat dalam peristiwa ini saat dia mengatakan kesediaannya untuk bersama terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi saat terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi berhadapan dengan situasi konflik atau pertengkaran dengan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Kedua, tim penasihat hukum mungkin berargumen bahwa tidak ada diskusi mengenai tindakan yang telah dilakukan sebelumnya, namun dalam perspektif hukum pidana, niat seseorang dapat dilihat dan dinilai dari keragaman faktor yang mendahului, menyertai dan mengikuti perbuatan seseorang, di mana faktor-faktor tersebut dapat menunjukkan
ada menentukan kesalahan seseorang di mata hukum. Oleh karena itu, koordinasi antara terdakwa dengan saksi Shane Lucas dapat menandakan adanya rencana yang telah disusun dengan matang. Ketiga, meskipun tim penasihat hukum berpendapat bahwa terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi hanyalah ingin bertemu dan berkumpul dengan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng setelah klarifikasi, namun kenyataannya bahwa terdakwa meminta saksi Shane Lucas untuk merekam pertemuan tersebut, terutama setelah mengajak saksi Shane Lucas dengan kata-kata yang menunjukkan niat untuk melakukan kekerasan, yakni Shane, kayaknya gue mau mukul orang deh, lu gue jemput temenin gue. Hal ini menegaskan bahwa pertemuan tersebut bukanlah pertemuan biasa. Ini menunjukkan bahwa terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi memiliki rencana terperinci untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Keempat, meski tim penasihat hukum menegaskan bahwa terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi tidak melibatkan saksi Shane Lucas sebagai eksekutor rencana kekerasan, namun kenyataan bahwa terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi meminta Shane Lucas untuk menemaninya memukuli anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dan merekam kejadian tersebut menunjukkan adanya koordinasi yang mendalam antara keduanya. Respons cepat saksi Shane Lucas dalam menunjukkan sikap tobat dan memberitahu tentang keberadaan Satpam menegaskan bahwa keduanya memiliki pemahaman bersama tentang peran masing-masing dalam rencana tersebut. Dengan demikian, argumen yang diajukan oleh tim penasihat hukum tidak dapat menyangkal bukti-bukti yang telah diajukan oleh penuntut umum. Dari perspektif hukum pidana, koordinasi dan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi menunjukkan niat dan rencana yang telah disusun dengan matang untuk melakukan tindakan kekerasan berupa penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu. 6. Dalil penuntut umum, terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi merencanakan penjemputan saksi Shane Lucas Rotua Pangudian Lumbantoran alias Shane sebagai reaksi terhadap kesediaannya untuk ikut serta menunjukkan hubungan timbal balik antara mereka. Bantahan tim penasihat hukum mengenai dalil yang disampaikan oleh saudara penuntut umum tersebut, tim penasihat hukum dengan tegas membantah atas dalil tersebut dikarenakan tindakan yang dilakukan terdakwa dalam menjemput saksi Shane Lucas bukan sebagai reaksi adanya hubungan timbal balik di antara mereka, melainkan hanyalah sebuah pertemuan biasa layaknya seorang teman yang pada umumnya yang sedang mengajak temannya untuk bertemu dan melakukan kegiatan untuk dalam bentuk nongkrong-nongkrong semata. Tidak ada hal lain yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi Shane Lucas atas kesediaan yang diberikan oleh saksi Shane Lucas untuk menemani terdakwa pada saat ingin bertemu dengan anak korban Kristalino David Ozora, karena hal yang diketahui oleh saksi Shane Lucas atas ajakan yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah semata-mata untuk nongkrong semata, tidak ada satu kalimat pun yang keluar dari terdakwa untuk mengajak saksi Shane Lucas untuk melakukan penganiayaan kepada anak korban Kristalino David Ozora. Yang ada hanyalah ajakan untuk bertemu dengan anak korban Kristalino David Ozora untuk mengembalikan kartu pelajar dan meminta klarifikasi atas adanya informasi mengenai persetubuhan atau pelecehan seksual. Kemudian setelah adanya klarifikasi tersebut, terdakwa barulah berencana mengajak saksi Shane untuk nongkrong-nongkrong layaknya anak muda pada umumnya. Sama sekali tidak ada pembicaraan mengenai kejadian yang sudah terjadi, yaitu menyuruh push up, menyuruh sikap tobat, menyuruh plank, melakukan penganiayaan dalam bentuk tendangan, pukulan dan injakan di bagian leher belakang anak korban Kristalino David Ozora. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah sangat jelas terbukti bahwasanya mengenai dalil yang disampaikan oleh saudara penuntut umum mengenai perihal kesediaan saksi Shane Lucas untuk ikut serta menunjukkan hubungan timbal balik di antara mereka sudah dapat terbantahkan berdasarkan penjelasan di atas. Tanggapan. Hubungan timbal balik tidak selalu berarti adanya pertukaran materi atau keuntungan finansial. Hubungan timbal balik dapat berarti adanya dukungan emosional, moral, atau bahkan kehadiran fisik yang menunjukkan solidaritas. Dalam konteks ini, kesediaan saksi Shane Lucas untuk menemani terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi menunjukkan adanya hubungan timbal balik dalam bentuk dukungan moral atau emosional. Motif di balik pertemuan.
Meskipun tim penasihat hukum menyatakan bahwa pertemuan tersebut hanya untuk nongkrong-nongkrong, namun fakta bahwa terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi meminta saksi Shane Lucas untuk menemaninya bertemu dengan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng menunjukkan adanya motif yang lebih dari sekedar pertemuan biasa. Mengapa terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi memerlukan dukungan saksi Shane Lucas saat bertemu dengan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng jika itu hanya pertemuan biasa? Mengingat latar belakang informasi yang ada mengenai anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng, pertemuan ini nampaknya bukan hanya sekedar nongkrong-nongkrong, sudah merupakan kepastian bahwa pertemuan ini memiliki tujuan tertentu yang berkaitan dengan informasi atau isu yang melibatkan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Diminta terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi ingin melampiaskan emosi negatifnya untuk melakukan penganiayaan berat kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Klarifikasi versus penganiayaan berat. Meskipun terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi mengklaim ingin mengklarifikasi informasi, tindakan-tindakan yang dilakukan setelahnya seperti menyuruh push up, plank, dan penganiayaan berat lainnya menunjukkan adanya niat untuk menghukum atau mengintimidasi anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Ini bukanlah tindakan yang dilakukan dalam bentuk pertemuan klarifikasi biasa. Kehadiran saksi Shane Lucas Protua Pangundian Lubantoruan. Fakta bahwa saksi Shane Lucas Protua Pangundian Lubantoruan hadir saat terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi bertemu dengan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dan tidak mencegah tindakan penganiayaan berat menunjukkan bahwa saksi Shane Lucas setidaknya menyetujui atau tidak menentang tindakan terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi. Ini menunjukkan adanya hubungan timbal balik di mana saksi Shane Lucas memberikan dukungan kepada tindakan terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi. Bahkan tindakan saksi Shane Lucas yang mencontohkan sikap tobat dan memberitahukan kedatangan satpam secara jelas dan tegas telah mengkonfirmasi dukungan dan keikutsertaannya dalam tindakan penganiayaan berat yang dilakukan oleh terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi. Pentingnya konteks. Meskipun tim penasihat hukum berargumen bahwa terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi hanyalah mengajak saksi Shane Lucas untuk nongkrong seperti anak muda pada umumnya, konteks ini di mana pertemuan ini terjadi, yaitu setelah adanya informasi mengenai persetubuhan atau pelecehan seksual, membuat pertemuan ini jauh lebih sekedar pertemuan biasa dan lebih cenderung mengarah kepada pelampiasan emosi negatif dari terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng yang pada akhirnya terkonfirmasi tujuan pertemuan yang sebenarnya saat dilakukannya penganiayaan berat terhadap anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Dengan demikian berdasarkan bukti dan konteks yang ada, dalil penuntut umum mengenai hubungan timbal balik antara terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi dan Shane tetap valid dan relevan dalam kasus ini. Dilanjutkan dengan izin melanjutkan yang mulia. 7. Dalil saudara penuntut umum, terdakwa Mario Dandi membenarkan tindakannya dengan menyatakan bahwa anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng telah melecehkan anak saksi AGH mencari dukungan untuk tindakan yang akan diambilnya. Bantahan tim penasihat hukum. Mengenai dalil yang disampaikan oleh saudara penuntut umum tersebut, tim penasihat hukum dengan tegas membantah atas dalil tersebut dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tidak pernah bermaksud ataupun bertujuan untuk mendapatkan dukungan dari siapapun, termasuk dukungan dari anak saksi AGH. Justru tindakan terdakwa yang dari awal mengajak anak korban Kristalino David Ozora untuk bertemu adalah tindakan yang sangat baik, karena dengan adanya pertemuan diharapkan adanya sebuah klarifikasi atas adanya informasi mengenai peristiwa persetubuhan atau pelecehan seksual. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah sangat jelas terbukti bahwasanya mengenai dalil yang disampaikan oleh saudara penuntut umum mengenai perihal adanya tindakan pembenaran yang dilakukan oleh terdakwa dan upaya untuk mencari dukungan atas tindakan yang dilakukan tersebut sudah dapat terbantahkan berdasarkan penjelasan di atas. Tanggapan penuntut umum, klarifikasi versus tindakan. Ketika seseorang mengajak individu lain untuk melakukan klarifikasi,
Tujuannya biasanya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas atau untuk menyelesaikan kesalahpahaman yang mungkin terjadi. Dalam konteks hukum, klarifikasi seringkali menjadi langkah awal untuk menyelesaikan perbedaan pendapat atau konflik tanpa harus melibatkan tindakan hukum yang lebih serius. Tim penasihat hukum dalam membela terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi menekankan bahwa niat utama dari pertemuan tersebut adalah untuk klarifikasi. Ini menunjukkan bahwa menurut mereka, terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi memiliki niat baik dan hanya ingin mendapatkan kejelasan mengenai suatu masalah. Namun, apa yang terjadi setelah pertemuan tersebut menimbulkan pertanyaan besar. Jika tujuan utamanya memang hanya klarifikasi, mengapa ada tindakan fisik atau kekerasan yang terlibat? Tindakan tersebut menunjukkan adanya motif atau niat yang berbeda dari apa yang awalnya dinyatakan oleh terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi. Ini menjadi kontradiksi dengan klaim awal bahwa pertemuan tersebut hanya untuk tujuan klarifikasi. Dalam praktiknya, klarifikasi seharusnya merupakan proses komunikasi dua arah yang damai dan konstruktif. Tidak ada alasan bagi seseorang untuk menggunakan kekerasan atau tindakan fisik dalam proses klarifikasi. Oleh karena itu, tindakan terdakwa Mario setelah pertemuan tersebut menimbulkan keraguan mengenai niat asli dari pertemuan tersebut dan menunjukkan adanya motif lain yang mendasarinya, yakni melampiaskan emosi negatif kepada anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng dengan melakukan penganiayaan berat. Dukungan versus kesendirian, menganalisis kehadiran pihak ketiga. Dalam setiap pertemuan atau interaksi sosial, kehadiran setiap individu memiliki tujuan dan makna tertentu. Terutama dalam situasi yang sensitif atau berpotensi konflik, kehadiran pihak ketiga seringkali menjadi indikator penting yang menunjukkan dinamika dan niat yang mendasari pertemuan tersebut. Tim penasihat hukum dalam membela terdakwa Mario Dandi menegaskan bahwa terdakwa Mario Dandi tidak memiliki niat untuk mencari dukungan dalam pertemuan tersebut. Mereka berpendapat bahwa terdakwa Mario bertindak secara mandiri dan tidak memerlukan validasi atau dukungan dari orang lain. Namun, fakta bahwa terdakwa Mario Dandi memilih untuk membawa pihak ketiga yaitu saksi Shane Lucas dalam pertemuan tersebut menimbulkan pertanyaan. Mengapa terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi merasa perlu untuk memiliki pihak ketiga atau saksi Shane Lucas di sisinya? Apakah ini merupakan taktik untuk menunjukkan dominasi kekuatan dalam pertemuan tersebut atau mungkin sebagai bentuk asuransi emosional? Kehadiran pihak ketiga dalam banyak kasus dapat diartikan sebagai tanda bahwa seseorang merasa perlu memiliki dukungan, baik itu secara emosional, fisik, ataupun bahkan strategis. Selain itu, kehadiran pihak ketiga dalam hal ini saksi Shane juga dapat mempengaruhi dinamika pertemuan. Ini biasa memberikan kesan bahwa terdakwa Mario butuh bala bantuan untuk mengamankan situasi saat melakukan pertemuan. Hal ini berlawanan dengan klaim tim penasihat hukum yang menyatakan bahwa terdakwa tidak ada maksud ataupun tujuan untuk memperoleh dukungan dari siapapun juga. Dengan demikian, meskipun tim penasihat hukum berargumen bahwa terdakwa tidak mencari dukungan, keputusan untuk membawa pihak ketiga, dalam hal ini saksi Shane, dalam pertemuan tersebut menunjukkan sebaliknya. Ini menunjukkan adanya keinginan bahwa terdakwa Mario Dandi secara sadar atau tidak merasa perlu memiliki bentuk dukungan dalam pertemuan tersebut. Tindakan yang baik versus realitas kekerasan, menilai intensi dan hasil akhir. Dalam interaksi sosial, niat dan tujuan seseorang seringkali menjadi dasar penilaian moral atas tindakannya. Sebuah tindakan yang dilandasi dengan niat baik, seperti mengajak seseorang untuk bertemu guna klarifikasi, pada dasarnya merupakan langkah positif. Ini menunjukkan kesediaan seseorang untuk berkomunikasi, mendengar dan memahami perspektif orang lain, serta mencari solusi damai atas perbedaan atau kesalahpahaman yang mungkin ada. Namun, sebuah tindakan tidak dapat dinilai semata-mata dari niat awalnya saja. Hasil akhir dari tindakan tersebut juga memiliki peran penting dalam menentukan apakah tindakan itu benar-benar baik atau tidak.
Jika sebuah pertemuan yang dimulai dengan niat baik berakhir dengan tindakan kekerasan atau penganiayaan, maka pertanyaan besar muncul. Apakah niat awal tersebut memang sungguh-sungguh dilandasi oleh itikat baik apabila kita melihat dari dampak negatif yang dihasilkan? Kekerasan dalam bentuk apapun selalu menimbulkan dampak negatif, baik secara fisik maupun emosional. Oleh karena itu, niat seseorang itu dapat dilihat dan dinilai dari hasil atau tujuan yang dicapai. Jika hasilnya merugikan, maka tindakan tersebut sulit untuk diterima sebagai tindakan yang baik. Sebuah tindakan yang benar-benar baik seharusnya konsisten dari awal hingga akhir, di mana niat baik di awal diikuti dengan hasil yang positif dan konstruktif di akhir. Dengan demikian, niat yang diwujudkan dalam tindakan yang berakhir dengan kekerasan tidaklah tepat dan bahkan menyesatkan apabila diberi label tindakan yang baik. Sebuah tindakan yang benar-benar baik harus selalu diukur dari keseluruhan proses dan dampak yang dihasilkan, bukan hanya dilihat dari asumsi sempit tim penasihat hukum semata. Dengan mempertimbangkan argumentasi di atas, jelas bahwa dalil yang diajukan oleh penuntut umum memiliki dasar yang kuat dan relevan dengan kejadian yang terjadi, sementara bantahan dari tim penasihat hukum memiliki kelemahan mendasar sehingga dapat dibantah dengan logika dan fakta yang ada. 8. Dalil saudara penuntut umum, terdakwa Mario Dandi mengajukan pertanyaan kepada saksi Shane Lucas tentang bagaimana dia akan merespon situasi yang sama, mencari persetujuan dan dukungan untuk tindakan agresifnya. Bantahan tim penasihat hukum mengenai dalil yang disampaikan oleh saudara penuntut umum tersebut, tim penasihat hukum dengan tegas membantah atas dalil tersebut dikarenakan terdakwa tidak pernah meminta persetujuan ataupun dukungan atas tindakan agresif yang dimaksud oleh saudara penuntut umum. Yang dilakukan terdakwa hanyalah sebatas bercerita kepada saksi Shane Lucas sebagai teman, bagaimana jika kalau saksi Shane Lucas berada di posisi terdakwa dan merasakan hal yang dialami oleh terdakwa ketika mendapatkan informasi bahwasanya pacarnya telah dilecehkan. Justru saksi Shane Lucas menyatakan akan merasakan emosi yang sama halnya yang dirasakan oleh terdakwa jikalau hal itu terjadi. Sudah sewajarnya dan sewajarnya semua orang pasti akan mengalami hal yang sama, tersulut emosi apabila mendapatkan informasi mengenai pacar atau pasangan dilecehkan oleh orang lain. Perlu tim penasihat hukum sampaikan dalam pembahasan antara terdakwa dengan saksi Shane Lucas, ketika di dalam mobil tidak ada satupun pembahasan yang membahas mengenai pembahasan tindakan agresif terkait dengan melakukan penganiayaan berencana berupa penendangan ke bagian kepala dan menginjak bagian belakang. Yang ada hanyalah pembahasan mengenai penjelasan anak saksi AGH terkait dengan persetubuhan atau pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak korban David. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah sangat jelas terbukti bahwasanya mengenai dalil yang disampaikan oleh saudara penuntut umum mengenai perihal terdakwa mencari persetujuan dan dukungan untuk tindakan agresifnya sudah dapat terbantahkan berdasarkan penjelasan di atas. Tanggapan penuntut umum, pertanyaan sebagai indikasi dukungan. Meskipun tim penasihat hukum berpendapat bahwa terdakwa Mario Dandi hanya bercerita kepada saksi Shane, namun pertanyaan yang diajukan oleh terdakwa kepada saksi tentang bagaimana dia akan merespon situasi yang sama menunjukkan adanya upaya untuk mencari validasi atau persetujuan atas tindakannya. Mengajukan pertanyaan seperti itu dalam konteks tersebut dapat diartikan sebagai upaya mencari dukungan moral atau emosional serta fisik. Emosi sebagai pembenaran. Meskipun alami bagi seseorang untuk merasa emosional ketika mendengar informasi tentang dugaan pelecehan terhadap pasangannya, namun emosi tidak dapat dijadikan pembenaran untuk tindakan agresif atau kekerasan. Menggunakan emosi sebagai alasan untuk tindakan agresif menunjukkan sifat alamiah seseorang dalam menyelesaikan konflik. Emosi mungkin alami, namun bagaimana seseorang memilih untuk bereaksi terhadap emosi tersebut adalah pilihan. Menggunakan emosi sebagai alasan untuk tindakan agresif menunjukkan pilihan reaksi yang diinginkan oleh seseorang untuk merespon suatu keadaan. Dalam hal ini adalah reaksi penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu yang dilakukan oleh terdakwa Mario Dandi
dan kawan-kawan terhadap anak korban Kristalino David Ozora. Ketidakkonsistenan narasi. Tim penasihat hukum menyatakan bahwa tidak ada pembahasan tentang tindakan agresif dalam pembicaraan antara terdakwa Mario Dandi dengan saksi Shane Lucas. Namun fakta bahwa terdakwa Mario Dandi mengajukan pertanyaan tentang bagaimana saksi Shane Lucas akan merespon situasi yang sama menunjukkan adanya diskusi tentang tindakan yang akan mereka ambil, di mana hal ini diwujudkan dari perbuatan penganiayaan berat berupa serangkaian penendangan brutal dan sadis ke bagian kepala dan menginjak bagian kepala belakang anak korban Kristalino David Ozora. Pemisahan konteks. Meskipun tim penasihat hukum berpendapat bahwa terdakwa Mario Dandi hanya bercerita dan bertanya kepada saksi Shane Lucas, namun konteks di sini di mana pertanyaan tersebut diajukan sangat penting. Mengajukan pertanyaan tentang bagaimana seseorang akan merespon dalam situasi serupa menunjukkan adanya keinginan untuk memvalidasi atau membenarkan tindakan yang akan diambil oleh terdakwa Mario, di mana tindakan itu secara faktual terverifikasi dari perbuatan penganiayaan berat yang dilakukan terdakwa kepada anak korban Kristalino David Ozora. Generalisasi emosi. Mengklaim bahwa setiap orang akan merasa sama ketika mendengar informasi tentang pelecehan terhadap pasangannya adalah generalisasi yang berlebihan. Setiap individu memiliki cara merespon yang berbeda dan tidak semua orang akan memilih untuk bereaksi dengan tindakan agresif sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa Mario Dandi. Validasi versus persetujuan. Meskipun terdakwa Mario Dandi mungkin tidak secara eksplisit meminta persetujuan dari saksi Shane Lucas, namun mengajukan pertanyaan tentang bagaimana saksi Shane Lucas akan merespon dalam situasi yang sama dapat diartikan sebagai upaya mencari validasi atau dukungan emosional, bahkan fisik untuk tindakan yang akan diambil oleh terdakwa Mario, yakni penganiayaan berat terhadap anak korban Kristalino David Ozora. Dari rangkaian argumentasi di atas, tampak bahwa terdakwa Mario menunjukkan indikasi mencari validasi atau dukungan atas tindakannya, baik secara moral, emosional, maupun fisik. Meskipun tim penasihat hukum berpendapat bahwa terdakwa Mario hanya bercerita dan bertanya kepada saksi Shane Lucas, namun konteks dan cara pertanyaan diajukan menunjukkan adanya upaya memvalidasi tindakan yang akan diambil. Selain itu, meskipun emosi merupakan reaksi alami ketika mendengar informasi tentang pelecehan, namun tidak semua orang akan memilih untuk bereaksi dengan tindakan agresif. Terdakwa Mario memilih untuk bereaksi dengan tindakan agresif yang menunjukkan pilihan reaksi tertentu dalam merespon situasi. Terdapat ketidakkonsistenan dalam narasi yang disampaikan oleh tim penasihat hukum, terutama mengenai diskusi tentang tindakan yang akan diambil oleh terdakwa Mario. Generalisasi bahwa setiap orang akan merasa sama ketika mendengar informasi tentang pelecehan adalah pendapat yang berlebihan, karena setiap individu memiliki cara merespon yang berbeda. Keseluruhan fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa Mario Dandi memiliki motif dan keinginan untuk memvalidasi atau mendapatkan dukungan atas tindakan agresifnya terhadap anak korban Kristalino David Ozora. Tanggapan mengenai unsur rencana terlebih dahulu. Berdasarkan argumen tim penasihat hukum yang disajikan dalam nota pembelaan, ada beberapa poin penting yang dapat dijadikan dasar untuk membantah klaim bahwa terdakwa tidak memiliki rencana terlebih dahulu untuk melakukan penganiayaan berat. Video nota pembelaan halaman 474 sampai 479. 1. Rentang waktu yang panjang. Dalam kasus hukum, setiap detail dan kronologi kejadian memegang peran penting dalam menentukan motif dan niat pelaku. Salah satu detail yang menarik perhatian dalam kasus ini adalah rentang waktu antara saat terdakwa Mario Dandi mengetahui informasi sensitif hingga saat ia memutuskan untuk bertemu dengan anak korban Kristalino David Ozora. Pada tanggal 30 Januari 2023, terdakwa Mario Dandi diberitahu mengenai informasi yang menyangkut persetubuhan atau pelecehan seksual. Informasi semacam ini tentunya sangat sensitif dan bisa memicu berbagai reaksi emosional, terutama jika pihak-pihak yang terlibat memiliki hubungan dekat dengan terdakwa Mario. Namun yang mengejutkan adalah terdakwa Mario Dandi tidak langsung mengambil tindakan spontan setelah mendapatkan informasi tersebut.
Sebaliknya, ia memilih untuk menunggu selama 21 hari sebelum akhirnya bertemu dengan anak korban Kristalino David Ozora pada tanggal 20 Februari 2023. Rentang waktu 21 hari ini bukanlah waktu yang singkat. Dalam periode tersebut, seseorang dapat memiliki banyak waktu untuk merenung, merencanakan, dan memutuskan langkah apa yang akan diambil selanjutnya. Dalam konteks hukum, periode waktu ini dapat dianggap sebagai waktu yang cukup bagi terdakwa Mario untuk merumuskan rencana tindakannya dengan tenang terhadap anak korban Kristalino David Ozora. Bisa saja ada pertimbangan tertentu yang membuat terdakwa Mario menunda pertemuannya, atau mungkin ia memerlukan waktu untuk mempersiapkan diri secara mental dan emosional, seperti halnya meminta dukungan dari saksi Saint Lucas, ataupun mencari alasan yang tepat untuk berpura-pura menemui anak korban. Namun yang pasti, rentang waktu ini menunjukkan bahwa tindakan terdakwa Mario bukanlah hasil dari reaksi spontan atau emosi sesaat, melainkan merupakan hasil dari pertimbangan dan perencanaan yang matang untuk melakukan penganiayaan berat terhadap anak korban Kristalino David Ozora. 2. Pertemuan dengan anak korban Kristalino David Ozora alias Wareng. Dalam setiap pertemuan, niat dan tujuan dari pertemuan tersebut menjadi hal yang esensial untuk dipahami. Dalam kasus ini, terdakwa Mario mengklaim bahwa tujuan pertemuannya dengan anak korban Kristalino David Ozora adalah semata-mata untuk mendengarkan penjelasan dari pihak anak korban Kristalino David Ozora. Namun, apa yang terjadi selama pertemuan tersebut memberikan gambaran yang berbeda dari klaim terdakwa Mario Dandi. Sebagai seorang individu yang menginginkan klarifikasi atau penjelasan, seseorang diharapkan untuk mendengarkan dengan empati dan tanpa prasangka. Namun, dalam pertemuan tersebut, terdakwa Mario Dandi meminta anak korban untuk melakukan serangkaian aktivitas fisik seperti push up, sikap tobat, dan sikap blank. Aktivitas tersebut bukanlah tindakan yang biasa diminta seseorang ketika ingin mendengarkan penjelasan. Sebaliknya, tindakan tersebut lebih menyerupai hukuman fisik yang diberikan kepada seseorang yang dianggap bersalah. Mengajak seseorang untuk berbicara dan mendengarkan penjelasannya seharusnya tidak melibatkan tindakan fisik apapun, apalagi yang bersifat menghukum. Oleh karena itu, tindakan terdakwa Mario Dandi meminta anak korban Kristalino David Ozora melakukan aktivitas fisik tersebut menunjukkan adanya niat lain di balik pertemuan tersebut. Niat tersebut bukan lagi sekedar mendengarkan penjelasan, melainkan untuk memberi hukuman atau sanksi kepada anak korban Kristalino David. Dengan demikian, meskipun terdakwa Mario Dandi mungkin berargumen bahwa pertemuannya bersifat damai, hanya ingin mendapatkan klarifikasi, namun tindakannya selama pertemuan tersebut menunjukkan adanya motif yang lebih dalam, yaitu keinginan untuk menghukum anak korban Kristalino David Ozora atas tindakannya. 3. Ekskalasi emosi. Emosi seseorang dapat menjadi indikator kuat dari niat dan perasaan yang mendasarinya, terutama ketika emosi tersebut bereaksi terhadap suatu situasi atau percakapan tertentu. Dalam konteks ini, rekaman CCTV telah memberikan bukti visual yang tak terbantahkan mengenai bagaimana terdakwa Mario Dandi bereaksi setelah berinteraksi dengan anak korban Kristalino David Ozora. Dari rekaman tersebut, bukan hanya sekedar perubahan ekspresi wajah atau gerak-gerik tubuh terdakwa Mario Dandi yang terlihat, tetapi ada ekskalasi emosi yang signifikan. Ekskalasi ini bukanlah reaksi spontan yang muncul tanpa alasan. Sebaliknya, itu adalah hasil dari percakapan atau informasi yang diterima terdakwa Mario Dandi selama interaksinya dengan anak korban Kristalino David Ozora. Fakta bahwa ekskalasi emosi ini berujung pada tindakan penganiayaan menunjukkan adanya dorongan kuat dari dalam diri terdakwa yang mendorongnya untuk bertindak dengan cara tersebut. Lebih lanjut, ekskalasi emosi yang tiba-tiba dan intens ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang memicu terdakwa Mario Dandi. Bisa jadi apa yang dikatakan atau dinyatakan oleh anak korban Kristalino David Ozora selama percakapan tersebut telah memprovokasi atau menantang keyakinan, persepsi atau harapan terdakwa Mario Dandi. Sebagai hasilnya, terdakwa merasa perlu bereaksi dengan cara yang ekstrim.
Yang paling penting, eskalasi emosi yang berujung pada tindakan kekerasan ini menunjukkan bahwa terdakwa Mario Dandi tidak hanya bereaksi berdasarkan emosi sesaat, tetapi ada niat yang lebih mendalam untuk memberikan pelajaran atau hukuman kepada anak korban Kristalino David Ozora. Jika terdakwa Mario Dandi hanya ingin mendengarkan atau mendapatkan klarifikasi, maka tidak ada alasan bagi emosinya untuk bereaksi seintens itu, apalagi sampai melakukan tindakan penganiayaan berat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa di balik ekskalasi emosi terdakwa Mario Dandi, ada niat yang telah terbentuk untuk menghukum anak korban Kristalino David Ozora atas sesuatu yang dianggapnya salah atau tidak sesuai dengan harapannya. 4. Tidak ada bukti konkret. Dalam sistem hukum, bukti memainkan peran krusial dalam menentukan kesalahan atau ketidakbersalahan seseorang. Namun, bukti tidak selalu harus berbentuk dokumen tertulis atau rekaman elektronik. Kadang-kadang bukti dapat ditarik dari rangkaian peristiwa, tindakan, atau perilaku tertentu yang menunjukkan motif atau niat tertentu. Tim penasihat hukum mengklaim telah menekankan bahwa tidak ada bukti konkret dalam bentuk tertulis atau elektronik yang menunjukkan niat jahat terdakwa Mario Dandi. Kuat non, namun tidak berarti bahwa terdakwa Mario Dandi bebas dari niat atau rencana untuk melakukan tindakan tertentu. Sebaliknya, perilaku dan tindakan terdakwa Mario Dandi sebelum, selama, dan setelah interaksi dengan anak korban dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang niat dan motivasinya. Rangkaian peristiwa yang berujung pada tindakan fisik oleh terdakwa Mario Dandi terhadap anak korban Kristalino David Ozora bukanlah insiden yang terisolasi atau spontan. Ini adalah hasil dari serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh terdakwa Mario Dandi yang masing-masing menunjukkan adanya niat untuk menghukum atau memberi pelajaran kepada anak korban Kristalino David Ozora. Meskipun klaim tim penasihat hukum menyatakan bahwa tidak ada bukti tertulis yang secara eksplisit menunjukkan rencana terdakwa Mario Dandi, namun tindakan-tindakan yang dilakukannya berbicara lebih keras daripada kata-kata atau dokumen. Selain itu, penting untuk diingat bahwa dalam banyak kasus, pelaku kejahatan mungkin tidak meninggalkan jejak tertulis atau elektronik dari niat atau rencana mereka. Namun, ini tidak berarti bahwa mereka bertindak tanpa niat atau rencana. Oleh karena itu, diklaim oleh tim penasihat hukum bahwa tidak ada bukti konkret dalam bentuk tradisional atau kuat non. Namun analisis mendalam terhadap perilaku dan tindakan terdakwa Mario Dandi dapat mengungkapkan niat dan rencana yang mendasarinya. 5. Pengakuan anak saksi AGH. Dalam setiap kasus hukum, kesaksian dari saksi seringkali menjadi komponen krusial yang dapat mempengaruhi arah dan hasil dari persidangan. Kesaksian saksi dapat memberikan wawasan tentang apa yang sebenarnya terjadi, memberikan konteks dan memperjelas motif serta niat dari pelaku. Dalam konteks ini, pengakuan dari saksi anak saksi AGH memiliki bobot signifikan. Menurut pengakuannya, hubungan seksual yang terjadi antara dirinya dan anak korban Kristalino David Ozora dilakukan dengan pemaksaan. Meskipun pengakuan ini belum tentu mencerminkan kebenaran penuh dari apa yang sebenarnya terjadi, namun dampak dari pengakuan tersebut terhadap terdakwa Mario Dandi sangat signifikan. Pengakuan semacam itu, terutama ketika menyangkut tindakan yang serius seperti pemaksaan, dapat memicu berbagai emosi, termasuk kemarahan, dendam, dan keinginan untuk membalas. Dalam hal ini, terdakwa Mario Dandi mungkin merasa bahwa dia memiliki kewajiban moral atau tanggung jawab untuk melindungi atau membela anak saksi AGH. Ini menjadi pendorong kuat bagi terdakwa Mario Dandi untuk merencanakan tindakan balas dendam terhadap anak korban Kristalino David Ozora dengan merencanakan penganiayaan berat. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan bagaimana informasi ini disampaikan kepada terdakwa Mario Dandi dan konteks di mana dia menerima informasi tersebut. Apakah dia mendengarnya langsung dari anak saksi AGH atau melalui pihak ketiga? Bagaimana reaksi awal terdakwa Mario Dandi saat mendengar pengakuan tersebut? Semua faktor ini telah mempengaruhi bagaimana terdakwa Mario Dandi mempersepsikan situasi dan bagaimana dia memutuskan untuk merespons. Dengan demikian, meskipun pengakuan dari anak saksi AGH mungkin belum tentu sepenuhnya akurat atau benar, namun dampak psikologis dan emosional dari pengakuan tersebut
terhadap terdakwa Mario Dandi tidak dapat diabaikan. Ini telah menjadi katalis yang mendorong terdakwa Mario Dandi untuk merencanakan dan akhirnya melakukan tindakan penganiayaan berat terhadap anak korban Kristalino David Ozora. 6. Mengenai hubungan seksual. Dalam interaksi antar manusia, pertanyaan yang diajukan oleh seseorang seringkali mencerminkan apa yang ada di pikiran mereka, apa yang mereka prioritaskan, dan apa yang mereka rasakan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa menjadi jendela ke dalam pemikiran dan perasaan seseorang, memberikan kita wawasan tentang motif dan niat mereka. Dalam konteks kasus ini, terdakwa Mario Dandi menunjukkan minat yang kuat terhadap hubungan seksual antara anak korban Kristalino David Ozora dan anak saksi AGH. Fakta bahwa terdakwa Mario Dandi terus-menerus menanyakan tentang hal ini menunjukkan bahwa bukan hanya sekedar rasa ingin tahu, tetapi ada sesuatu yang lebih mendalam. Mungkin ada obsesi, rasa cemburu, atau kemarahan yang mendasari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Obsesi dalam konteks ini dapat didefinisikan sebagai perhatian atau fokus yang berlebihan terhadap suatu subjek atau ide. Jika terdakwa Mario Dandi terobsesi dengan informasi mengenai hubungan seksual tersebut, ini bisa menunjukkan bahwa dia tidak dapat melepaskan pikirannya dari hal tersebut. Obsesi semacam itu bisa mendorong seseorang untuk bertindak di luar nalar. Dilanjutkan. Lebih lanjut, obsesi terdakwa Mario Dandi terhadap informasi ini mungkin bukan hanya sebatas rasa ingin tahu. Dapat diperkirakan bahwa terdakwa Mario Dandi mencari pembenaran atau alasan untuk tindakan yang mungkin dia rencanakan dengan terus-menerus menanyakan detail hubungan tersebut. Terdakwa Mario Dandi mencoba memvalidasi perasaannya sendiri, memperkuat keyakinannya, atau mencari bukti yang dapat mendukung tindakan yang telah dia rencanakan sebelumnya, yakni melakukan penganiayaan berat terhadap anak korban David Ozora. Ketujuh, tindakan spontan versus rencana. Dalam analisis perilaku manusia, ada perbedaan mendasar antara tindakan yang dilakukan secara spontan dan tindakan yang direncanakan. Tindakan spontan biasanya merupakan respons langsung terhadap stimulus atau situasi tertentu dan terjadi tanpa banyak pertimbangan atau perencanaan sebelumnya. Sebaliknya, tindakan yang direncanakan melibatkan pertimbangan, pemikiran, dan kadang-kadang persiapan sebelum dilakukan. Dalam konteks kasus terdakwa Mario Dandi, ada klaim dari tim penasihat hukum bahwa tindakannya terhadap anak korban David Ozora adalah hasil dari reaksi spontan. Namun beberapa fakta menunjukkan sebaliknya. Pertama, ada rentang waktu yang signifikan antara saat terdakwa Mario Dandi pertama kali mengetahui informasi kontroversial dan saat tindakan penganiayaan berat terjadi. Rentang waktu ini memberikan terdakwa Mario Dandi kesempatan untuk merenung, mempertimbangkan, dan bahkan merencanakan tindakannya. Kedua, eskalasi emosi yang terlihat dari rekaman CCTV menunjukkan bahwa emosi terdakwa Mario Dandi tidak hanya muncul secara tiba-tiba. Sebaliknya, emosi tersebut tampaknya membangun seiring waktu, mencapai puncaknya saat konfrontasi dengan anak korban David Ozora. Eskalasi semacam ini seringkali menunjukkan adanya konflik internal di mana seseorang berjuang dengan perasaan dan niat mereka sebelum akhirnya mengambil tindakan. Ketika kedua aspek ini, rentang waktu dan eskalasi emosi dikombinasikan, gambaran yang muncul adalah bahwa terdakwa Mario Dandi telah memiliki niat atau rencana untuk mengkonfrontasi atau bahkan menghukum dan menyakiti anak korban David Ozora jauh sebelum pertemuan tersebut terjadi. Meskipun ada informasi baru yang membuat terdakwa Mario Dandi bereaksi, bukti menunjukkan bahwa dominasi unsur perencanaan dan niat sangatlah kental dan mendalam saat terdakwa Mario Dandi melakukan penganiayaan berat terhadap anak korban David Ozora. Dengan demikian, klaim bahwa tindakan terdakwa Mario Dandi sepenuhnya spontan tampaknya bertentangan dengan bukti yang ada. Sebaliknya, sangat jelas dan tegas terdakwa Mario Dandi telah mempertimbangkan tindakannya setidaknya pada tingkat tertentu sebelum akhirnya bertindak menyakiti secara brutal dan sadis anak korban David Ozora. Kedelapan, pertimbangan resiko. Dalam setiap tindakan yang diambil seseorang, ada pertimbangan resiko yang terlibat. Resiko adalah potensi kerugian atau konsekuensi negatif yang mungkin dihadapi seseorang sebagai hasil dari tindakan atau keputusan tertentu. Dalam konteks hukum, resiko bisa berupa hukuman atau sanksi yang mungkin diterima jika seseorang ditemukan bersalah melakukan tindakan kriminal.
Dalam kasus terdakwa Mario Dandi, ada resiko hukuman yang signifikan yang terkait dengan tindakan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu. Terdakwa Mario Dandi, seperti semua individu yang sadar hukum, pasti menyadari konsekuensi potensial dari tindakannya. Namun, meskipun mengetahui potensi konsekuensi serius, terdakwa Mario Dandi memilih untuk melanjutkan tindakannya terhadap anak korban David Ozora. Keputusan untuk bertindak meskipun mengetahui resiko menunjukkan beberapa skenario. Pertama, terdakwa Mario Dandi telah mempertimbangkan resiko dan memutuskan bahwa tindakan tersebut layak dilakukan. Dalam hal ini karena dorongan emosi dan keinginan untuk balas dendam. Ini menunjukkan adanya proses pemikiran dan pertimbangan sebelum bertindak, bukan hanya reaksi impulsif. Kedua, terdakwa Mario Dandi merasa yakin bahwa dia bisa menghindari deteksi atau hukuman. Ini bisa berarti bahwa terdakwa Mario Dandi telah merencanakan tindakannya dengan hati-hati untuk meminimalkan kemungkinan tertangkap atau dihukum. Namun intinya adalah keputusan untuk mengambil tindakan meskipun mengetahui resiko menunjukkan adanya tingkat pertimbangan dan kesadaran yang mendalam. Ini bukanlah tindakan yang dilakukan tanpa pemikiran atau pertimbangan, tetapi lebih merupakan tindakan yang diambil setelah mempertimbangkan konsekuensi dan memutuskan untuk menerima resiko yang terkait. Dengan mempertimbangkan semua poin di atas, dapat disimpulkan bahwa terdakwa Mario Dandi memiliki rencana terlebih dahulu untuk melakukan penganiayaan berat terhadap anak korban David Ozora. Tanggapan mengenai pasal 26C Jungto pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam kesimpulan, pada nota pembelaan tim penasihat hukum telah menyatakan terdakwa Mario Dandi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C Jungto pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Berdasarkan argumentasi yang telah dituangkan oleh tim penasihat hukum dalam nota pembelaannya, terdapat beberapa poin yang dapat dijadikan dasar untuk membantah bahwa perbuatan terdakwa Mario Dandi masuk dalam pasal 76C Jungto pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Vide nota pembelaan halaman 651 sampai 654. Dalam konteks hukum yang berlaku di Indonesia, sangat penting untuk memahami dan membedah setiap ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP, terutama yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak. Mari kita analisis lebih mendalam. Kesatu, definisi kekerasan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak dalam pasal 76C secara eksplisit melarang setiap bentuk kekerasan terhadap anak. Namun ketika kita merujuk pada definisi kekerasan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, kita menemukan bahwa kekerasan didefinisikan sebagai tindakan yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual atau penelantaran terhadap anak. Ini mencakup ancaman, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan yang melanggar hukum. Definisi ini khususnya kekerasan fisik memiliki kesamaan dengan pengertian penganiayaan dalam KUHP. Meskipun KUHP tidak memberikan definisi yang eksplisit, doktrin hukum menjelaskan penganiayaan sebagai tindakan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka. Kedua, perbedaan penormaan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP. Berbeda dengan KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak hanya memiliki satu ketentuan pidana yang berkaitan dengan kekerasan fisik atau penganiayaan. Ini berarti Undang-Undang Perlindungan Anak tidak membedakan antara delik biasa dan delik kualifikasi dalam konteks penganiayaan. Hal ini membawa kita pada kesimpulan bahwa ada perbedaan mendasar antara kekerasan fisik biasa yang mengakibatkan luka berat, seperti yang diatur dalam pasal 80C Undang-Undang Perlindungan Anak, dan kekerasan fisik berat yang dilakukan dengan sengaja. Dalam kasus pertama, pelaku mungkin tidak memiliki niat untuk menyebabkan luka berat, sedangkan dalam kasus kedua, pelaku memiliki niat dan tujuan yang jelas untuk melukai korban. Ketiga, kekerasan fisik berencana. Ada perbedaan mendasar antara kekerasan fisik biasa yang mengakibatkan luka berat dan kekerasan fisik berat yang dilakukan dengan sengaja. Dalam kasus ini di mana tendangan sengaja ditunjukkan ke bagian tubuh yang vital dan berpotensi membahayakan. Ini menunjukkan adanya niat dari pelaku untuk menyebabkan luka berat. Dalam konteks perkara akuo,
Tim penasihat hukum pada nota pembelaannya telah menganalisa unsur melakukan penganiayaan berat yang merupakan salah satu unsur pasal 355 ayat 1 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama primer dan unsur mengakibatkan luka berat yang merupakan salah satu unsur pasal 353 ayat 2 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama subsidiar penuntut umum, di mana tim penasihat hukum telah menyimpulkan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di muka persidangan, video nota pembelaan halaman 425 dan 588. Selanjutnya, dikarenakan terdakwa sudah sangat emosi atas jawaban serta tidak adanya klarifikasi yang diberikan oleh anak korban Kristalino David Ozora kepada terdakwa terkait dengan kejadian persetubuhan atau hubungan seksual tersebut, kemudian terdakwa akhirnya melakukan penganiayaan berupa penendangan ke bagian kepala dan menginjak bagian belakang anak korban David Ozora sehingga menyebabkan anak korban David Ozora pingsan pada saat di lokasi kejadian dan mengalami koma selama lebih kurang 53 hari. Hal ini membuktikan bahwa tim penasihat hukum membenarkan bahwa terdakwa Mario Dandi telah melakukan penganiayaan berat dengan tindakan sadis dan keji terhadap anak korban Kristalino David Ozora. 4. Keterbatasan Undang-Undang Perlindungan Anak. Salah satu keterbatasan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah ketidakmampuannya untuk mengakomodasi konsep kekerasan fisik berencana atau kekerasan fisik berat berencana. Oleh karena itu, ketika ditemukan bukti yang menunjukkan adanya niat dari pelaku untuk melakukan kekerasan fisik berat berencana, kita harus kembali merujuk pada ketentuan yang ada dalam KUHP, pasal 355 KUHP. Dalam konteks perkara akuo, tim penasihat hukum telah mencoba untuk menolak atau menafikan bukti yang jelas dan tak terbantahkan. Upaya mereka untuk menafikan bukti ini menunjukkan kurangnya pemahaman atau mungkin upaya sengaja untuk mengaburkan fakta yang menunjukkan bahwa terdakwa Mario Dandi telah melakukan tindakan perencanaan untuk melakukan penganiayaan berat. Pemesanan gosen, keterlibatan saksi Shane Lucas dan aksi yang secara faktual melanggar hukum serta kolaborasi dengan anak saksi AGH untuk mengecohkan anak korban David Ozora dengan alasan yang mengada-ngada. Semuanya menunjukkan indikasi kuat dari suatu tindakan yang direncanakan. Dengan demikian, sangat penting bagi kita untuk memahami dan membedah setiap ketentuan hukum dengan cermat, agar kita dapat memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak-anak di Indonesia, dan memastikan bahwa setiap pelaku kekerasan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Dari uraian argumentasi di atas, dapat disimpulkan bahwa apabila kita mengacu pada asas lex specialis derogat legi generalis, sebagaimana ketentuan pasal 63 ayat 2 KUHP, maka ketentuan khusus yang dapat mengakomodir tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Mario Dandi dan kawan-kawan bukanlah pasal 76C jungto pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana secara keliru telah diargumentasikan oleh tim penasihat hukum dalam nota pembelaannya, melainkan pasal 355 ayat 1 KUHP jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP karena telah mengakomodir tindakan perencanaan penganiayaan berat sebagaimana fakta perbuatan utuh yang dilakukan oleh terdakwa Mario Dandi, saksi Shane Lucas, dan anak saksi AGH terhadap anak korban Kristalino David Ozora. Yang terhormat Majelis Hakim, dengan hormat kami selaku penuntut umum dengan ini menyampaikan bantahan atas nota pembelaan tim penasihat hukum yang membantah surat tuntutan kami yang menuntut terdakwa untuk membayar restitusi sebesar 120.388.911.030 rupiah kepada keluarga anak korban Kristalino David Ozora atau diganti dengan pidana penjara selama 7 tahun. Video nota pembelaan halaman 41 sampai dengan 47. Bantahan kami didasarkan pada alasan sebagai berikut. Ke-1, perhitungan restitusi yang dilakukan oleh LPSK sah dan berdasar. Bahwa penuntut umum menolak semua tuduhan dan sanggahan yang dilontarkan oleh tim penasihat hukum terkait perhitungan restitusi yang dilakukan oleh LPSK. Tuduhan dan sanggahan tersebut antara lain adalah bahwa perhitungan restitusi dari LPSK tidak sah, tidak berdasar, salah, keliru, dan tidak menggambarkan proyeksi kesehatan anak korban. Penuntut umum menyangkal tuduhan dan sanggahan tersebut dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara permohonan dan pemberian restitusi kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga.
Perma ini merupakan peraturan hukum yang mengatur secara rinci tentang restitusi sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum bagi korban tindak pidana. Penuntut umum menilai bahwa perhitungan restitusi yang diajukan oleh LPSK telah sesuai dengan ketentuan perma ini. Perma ini mengatur bahwa restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan dan atau penghasilan, ganti kerugian material maupun imaterial, penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis, dan kerugian lain diderita korban sebagai akibat tindak pidana. Permohonan restitusi harus memuat identitas pemohon, identitas pelaku, identitas korban, uraian singkat peristiwa tindak pidana, bukti-bukti pendukung permohonan, dan jumlah restitusi yang diminta. Semua syarat tersebut telah dipenuhi oleh LPSK dalam permohonan restitusi yang disampaikan kepada pengadilan. Penuntut umum juga menyebutkan bahwa perhitungan restitusi yang dilakukan oleh LPSK didasarkan pada laporan penilaian restitusi yang secara resmi dan institusional telah dibuat oleh tim ahli dari LPSK. Perhitungan restitusi tersebut juga merujuk pada proyeksi biaya pemulihan medis dari Rumah Sakit Mayapada, situs web halodoc.com tentang diffuse axonal injury, dan situs web Badan Pusat Statistik atau BPS tentang angka harapan hidup menurut provinsi dan jenis kelamin pada tahun 2022. Perhitungan restitusi tersebut juga mempertimbangkan potensi kesembuhan anak korban seperti keadaan semula yang sangat rendah, yakni hanya 10%, serta kerugian imaterial akibat penderitaan fisik dan mental yang dialami anak korban dan keluarganya. Dengan demikian, penuntut umum berpendapat bahwa perhitungan restitusi yang diajukan oleh LPSK sah dan berdasar pada ketentuan hukum yang berlaku. Penuntut umum juga berharap agar majelis hakim dapat mempertimbangkan permohonan restitusi tersebut dan menjatuhkan putusan yang adil dan bijaksana. Kedua, restitusi dapat diganti dengan pidana penjara. Kami menolak pendapat tim penasihat hukum terdakwa bahwa restitusi tidak dapat diganti dengan pidana penjara karena kami yakin bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum pidana Indonesia. Berdasarkan tulisan pada harian Kompas oleh Dr. Fadil Zumhana SHMH yang merupakan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, ada beberapa poin penting yang dapat dijadikan dasar untuk membantah argumentasi tim penasihat hukum. Restitusi sebagai hak konstitusional korban, bahwa restitusi adalah hak konstitusional korban tindak pidana yang harus dipenuhi oleh pelaku sebagai bentuk tanggung jawab atas tindakannya. Meskipun ada bantuan yang disediakan oleh LPSK, hal ini tidak mengurangi kewajiban pelaku untuk memberikan restitusi kepada korban. Kekosongan hukum dan restitusi. Saat ini meskipun ada ketentuan mengenai bantuan dari LPSK, tetap ada kekosongan hukum terkait dengan pelaksanaan restitusi, terutama ketika pelaku menolak atau tidak mampu membayar. Ini mengakibatkan ketidakadilan bagi korban yang seharusnya mendapat ganti kerugian yang merupakan hak konstitusionalnya. Konsep pidana penjara pengganti restitusi. Konsep ini telah dicontohkan dalam beberapa peraturan seperti Perma nomor 1 tahun 2022 dan beberapa undang-undang. Namun penerapannya terbatas pada beberapa tindak pidana tertentu seperti tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana kekerasan seksual. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan, bahkan jika pelaku tidak mampu membayar restitusi. Peran jaksa dalam mengisi kekosongan hukum. Dalam menghadapi kekosongan hukum ini, peran jaksa sangat penting. Jaksa memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan, bahkan di tengah ketidakpastian hukum. Mereka diharapkan untuk memadukan interpretasi hukum dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Penegakan hukum berbingkai hati nurani. Jaksa diharapkan untuk tidak hanya berfokus pada hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral dan etika. Ini mencerminkan visi Profesor Sianutar Burhanuddin, Jaksa Agung Republik Indonesia, yang mendorong pendekatan penegakan hukum yang berbingkai hati nurani. Dengan mempertimbangkan poin-poin di atas, dapat disimpulkan bahwa 1. Argumentasi tim penasihat hukum yang menentang pergantian restitusi dengan pidana penjara mungkin tidak mempertimbangkan keseluruhan konteks dan kerangka hukum restitusi di Indonesia. Selain itu, dengan adanya kekosongan hukum, peran jaksa menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih
komprehensif dan berorientasi pada keadilan bagi korban diperlukan dalam menghadapi isu restitusi ini. Kedua, argumentasi tim penasihat hukum yang hanya mengacu pada pasal 1 ayat 1 KUHP mungkin terlalu sempit dan formalistik. Meskipun hukum positif memang penting, namun hukum yang mengedepankan tujuan keadilan sebagai nilai positif tertinggi tidak bisa terbelenggu oleh interpretasi yang ketat dan kaku. Sebagai negara hukum, Indonesia harus memastikan bahwa keadilan bagi korban menjadi prioritas utama, bahkan jika itu berarti harus melampaui batasan hukum formal untuk mencapai keadilan substantif. Dapat disimpulkan bahwa meskipun ada ketentuan mengenai bantuan dari LPSK, hal ini tidak menghapus kewajiban pelaku untuk memberikan restitusi kepada korban. Restitusi memiliki dimensi yang berbeda dengan bantuan, dan keduanya harus dilihat sebagai dua hal yang berbeda. Oleh karena itu, argumen yang mengacu pada bantuan dari LPSK sebagai solusi alternatif untuk restitusi tidak tepat dan mengabaikan hak konstitusional korban untuk mendapatkan restitusi dari pelaku. Kesimpulan, berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa pledoi tim penasihat hukum atau terdakwa haruslah dikesampingkan. Selain itu, uraian-uraian pledoi tersebut tidaklah memiliki dasar yuridis yang kuat yang dapat digunakan untuk menggugurkan surat tuntutan penuntut umum. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk ke-1, menolak seluruh pledoi dari tim penasihat hukum terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi. Kedua, menjatuhkan putusan sebagaimana diktum tuntutan penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023. Demikian replik penuntut umum atas pledoi tim penasihat hukum terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi yang telah kami bacakan dalam persidangan hari ini, Kamis tanggal 24 Agustus 2023. Selanjutnya, kami menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang mulia untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya. Penuntut umum.